apa yang kita lihat di layar kaca dan sebenarnya yang terjadi di tubuh masyarakat dan pemerintahan kita tuh dalam POV Kak Anggi seperti apa sih Kak? Sebenarnya kalau misalnya buat gue bilang pemerintahan sekarang udah bagus banget, belum. Kita pun sebagai netizen, kita juga harus belajar bersabar. Bahwa tadi yang Ahni bilang, gue setuju, transisi, adaptasi itu kan butuh waktu. Kita kasih kesempatan lah, kita kasih kesempatan, ini semua pasti bisa diperbaiki kok. Pemerintah juga kan manusia, ya kan? Yang perlu dipahami sekarang adalah bagaimana menyadari positioning. Bantuin mikir sama gue, Anggi Pasaribu. Kok ini 1.000 penontonnya. penontonnya ya ini ya. Kak Anggi selamat datang di Bantuin Mikir. Aduh, thank you Mbak Ahni. Apa kabar Mbak? Kita senada ya? Apanya nih? Jamnya. Kirain warna podcastnya gitu ya. Iya, lumayan. Nggak dong. Bagus. Ini gue baru pertama sih di sini. Kak Anggi terima kasih loh udah Sama-sama. mau datang. Mungkin ya kita first time. Ya mungkin hanya melihat di layar-layar kaca perpodcastan di negeri ini ya kan. Dan Kak Anggi salah satu jurnalis dan juga podcaster. Aku bilang podcaster juga, punya kanal podcast sendiri yang mungkin punya kegelisahan yang sama melihat situasi negara ini dengan riuh politik kanan kirinya, tapi bisa ngomong politik dengan sangat santuy dan santun kali ya. Santun soal lain. Mungkin ada yang agak-agak sarkas juga nggak apa-apa. Kak Anggi, selama melanglang buana sebagai seorang jurnalis, pasti banyak juga dong ngelihat soal ya berita-berita politik gitu-gitu sampai di pemerintahan Prabowo hari ini. Ada tanggapan pribadi nggak sih melihat pemerintahan hari ini, apalagi ini kan momentum kemerdekaan ya, bulan Agustus kita selalu memaknai ini sebagai satu bulan kemerdekaan, perjuangan, suatu hasil yang baik dari segala perjuangan gitu Kak. Melihat rekam jejak sebagai seorang jurnalis, melihat case yang nyata dan apa yang terlihat di layar kaca itu kan kadang selalu berbeda. Untuk membuka obrolan kita yang kayaknya Yang berat ini ya? Enggak. Dibukanya udah berat ya, say gitu. Trust me. Aku gak akan berat-berat di ngomongin ini, tapi coba kita gambarkan rumpikan gitu ya. Kita rumpikan lah. Kita gambarkan landscape apa yang kita lihat di layar kaca dan sebenarnya yang terjadi di tubuh masyarakat dan pemerintahan kita tuh dalam POV Kak Anggi seperti apa sih Kak? Sebenarnya kalau misalnya buat gue bilang pemerintahan sekarang udah bagus banget, belum. Dibilang jelek banget juga enggak. Karena kan iya dong, karena kan sebenarnya Pak Presiden beserta dengan jajarannya juga baru gitu loh. Jadi sebagai masyarakat gue melihat masih banyak kebijakan tuh yang harus dievaluasi gitu. Jadi nggak bisa terlalu cepat untuk menilai kebijakan ini jelek, kebijakan ini oke, kebijakan ini perlu dirubah misalnya kayak gitu. Anggaran yang ini terlalu besar misalnya gitu. Nggak bisa kayak gitu juga. Karena kan sebenarnya sekarang kita lagi memberikan kepercayaan. Ini kan ada transisi kepemimpinan dari Pak Jokowi waktu itu dengan Pak Prabowo. Tapi yang gue bisa sampaikan sekarang ini sudah mulai terasa sejuknya. Gitu. Udah mulai terasa sejuknya karena sepertinya memang Presiden sedang ingin merangkul semua kalangannya. Bahwa kemarin tensnya itu tinggi saat pilpres dan pilkada, khususnya terasa, pilpres ya? Itu kan terasa. Bahkan sebulan lebih atau 2 bulan sensi akan kubu masing-masing itu kan masih sangat terasa. Iya, masih terasa. Tapi kan kita bisa lihat dari bagaimana kebijakan Pak Presiden soal abolisi. Ya kan? Terus amnesti. Terus bagaimana sekarang ingin merangkul semua pihak. Sepertinya memang politik yang ingin mempersatukan semua kalangan itu kita udah mulai bisa rasakan sekarang. Tinggal bagaimana kedewasaan politik dari setiap elit, setiap pejabat, dan khususnya kita juga masyarakat. Udah mulai bisa diterapkan nih sekarang gitu. Kalau ngelihat memang yang tadi Kak Anggi bilang, bahkan soal abolisi dan juga amnesti, mungkin kita kan melihatnya ini sebagai salah satu langkah bijak seorang Prabowo Subianto ya untuk
membuktikan banyak hal, termasuk soal bagaimana sih hukum ini tuh berjalan di negeri ini, gitu-gitu kan. Tapi memang mau tidak mau, kalau tadi Kak Anggi sampaikan pasca Pilpres, tone kita, tensi kita sebagai masyarakat tuh begitu luar biasa ya. Kalau kita ngelihat di kolom komentar warganet aja soal abolisi dan juga amnesti aja, masih ada orang yang menganggap bahwa seorang Prabowo Subianto dengan kekuasaannya sebagai seorang presiden justru menggunakan hukum ini dengan tidak benar gitu, yang udah diterapkan kemudian tiba-tiba diabolisi dan amnesti. Orang gagal paham aja sih sebenarnya. Dan sebenarnya itu sah-sah aja. Benar. Karena masyarakat kan akan melihat apa yang ada di permukaan, gitu kan. Bahwa pada akhirnya itu adalah strategi dari presiden untuk nantinya 2 periode. Sehingga akhirnya ingin merangkul lawan politiknya gitu kan. Itu kan sah-sah aja. Iya dong, sebenarnya itu kan sah-sah aja sebenarnya. Tapi kembali lagi bagaimana pemerintah bisa mengkomunikasikan kebijakan dan juga keputusan Pak Presiden sebenarnya. Di sini kan gue nggak berbicara dari sisi buzzernya pemerintah. Gue di sini bicara sebagai masyarakat yang gue maunya tuh hidup gue tenang lah di negara ini gitu. Gue capek ribut-ribut nyari duit susah gitu kan. Lo gak usah ributin hal yang gak penting-penting deh gitu. Jadi kayak apaan sih gitu. Jadi kayak kalau gue ngelihatnya tuh sekarang gimana komunikasi itu harus sampai ke akar rumput, itu PR-nya. Oke. Kita ngomong soal komunikasi. Ini suatu hal yang menarik, Kak Anggi. Gue pernah ngomong ini di podcast sebelumnya soal tidak pernah ada di kepemimpinan presiden, dari presiden pertama sampai ke Pak Jokowi dan presiden ke-7 sampai ke Pak Prabowo sekarang, yang ada namanya kantor komunikasi presiden. It's first time, baru pertama kali di pemerintahan Pak Prabowo ada kantor komunikasi presiden yang spesifik ngomong soal bagaimana mendeliver message, pesan dari istana, dari pemerintah ke masyarakat. It means pemerintah sebenarnya paham bahwa problemnya adalah di komunikasi. Tidak sampainya pesan dari pemerintahan ke masyarakat dan masyarakat bisa menerima itu dengan baik, dengan lapang dada, dengan pemerintah punya kebijakan ini, kemudian masyarakat menerimanya dengan seperti apa sih. Itu pun kalau misalkan masyarakat bergejolak, terus apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi menurut gue pemerintah tuh sadar bahwa problemnya ada di soal komunikasi. Tapi ini aku pengen melihat kalau menurut dari sendiri gimana? Kalau menurut aku gimana? Masalah nggak? Ini podcast siapa sih? Lo kan kita lagi bertukar pikiran. Oke. Nanti aku akan menjawab. Aku pengen melihat, aku pengen Kak Anggi juga ngasih POV karena sebagai seorang jurnalis selama ini yang selalu melihat komunikasi is a fundamental point gitu. Suatu hal yang paling mendasar dan kita di dunia ini ngomong soal ilmu komunikasi dan lain sebagainya. Ini suatu hal yang penting dan juga krusial gitu kan. Di pemerintahan Pak Prabowo, kita mentolerir bahwa pemerintahan Pak Prabowo memang belum pernah menjabat sebelumnya, tapi ataupun sudah ada yang pernah menjadi menteri dan lain sebagainya. Tapi masih kita masih menormalisasi soal mungkin ini proses masa transisi. Tapi soal komunikasi boleh dong kita ngasih masukan kepada pemerintah. Kalau dari POV Kak Anggi? Kalau menurut gue sih kayak gini ya, wajah kepala negara kita itu ditunjukkan justru dari eksekutif. Bagaimana orang-orang di tingkat kementerian, staf susnya, jubirnya, sampai ASN-nya, itu mereka bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Kalau mereka split off tongue, sekali 2 kali itu gak apa-apa nih. Iya kan? Split off sekali, habis itu ntar dikumpulin lagi, press release gitu kan. Jadi maksud kami, sekali 2 kali gak apa-apa nih gitu. Tapi kasiannya justru nanti citra dari kepala negaranya sendiri gitu kan. Ini sebenarnya bagaimana simpati ya dan empati itu tuh harus dimiliki sih. Kayak misalnya gini, waktu gue ingin nanya ke narasumber gue soal kebijakan gitu, atau enggak soal mereka yang agak-agak kontroversi gitu. Kan gue nggak bisa langsung dok gitu. Straight to the point. Misalkan kita muter-muter dulu nih kemana sih? Mungkin kalau ketika on air pun, ini kalau gue ya, gue harus menjaga wibawanya. Gitu. Jadi kalau sebelum on cam kayak gini, sebelum on air, biasanya kan ada pre-interview nih. Kita kan ngobrol dulu, sebenarnya gimana sih Mbak kemarin? Jadi kita tahu kondisinya. Ada simpati, gimana sih gitu. Oh berarti ini kayak gini-gini ya. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi sebelum itu disampaikan kepada publik, coba posisikan diri ini sebagai rakyat gitu loh. Jadi ketika misalnya, ini contoh kecil aja sih, ketika misalnya saat itu wartawan Tempo dikirimi kepala babi, dimasak aja gitu kan, dimasak aja gitu.
Itu kan sesuatu hal yang melukai teman-teman wartawan, melukai demokrasi. Coba bayangkan kalau misalnya anak gue dikirimin kepala babi sebagai teror. What would you say ketika pemerintah ngomong kayak gitu? Lo pasti anger gitu kan. Gitu loh maksudnya. Jadi simpati dan empati itu harus dibangun. Nah, masalahnya kita pun sebagai netizen, kita juga harus belajar bersabar. Bahwa tadi yang Ani bilang, gue setuju, transisi, adaptasi itu kan butuh waktu. Kita kasih kesempatan lah, kita kasih kesempatan, ini semua pasti bisa diperbaiki kok. Pemerintah juga kan manusia, ya kan. Yang perlu dipahami sekarang adalah bagaimana menyadari positioning sebagai pejabat negara, bahwa apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita lakukan, itu cerminan kepala negara kita. Gitu sih, ketika bisa memahami itu, akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Gitu. Aku aku setuju dengan yang Kak Anggi sampaikan. Posisikan kita, meskipun kita bukan pemerintah ya, tapi kan kita merasakan apa sih yang tersampaikan, terucap. Mungkin kalau kita ngelihat yang hari ini lagi ramai Pati, apa sih sebenarnya fundamental problemnya itu bukan soal kebijakan ya. Kebijakan itu menjadi dasar, tapi apa trigger paling besarnya itu apa sih? Komunikasi. Bagaimana sih seorang pemerintah itu ngomong ke masyarakatnya, ke rakyatnya. Jangan sampai tiba-tiba jangankan cuma 5.000, 50.000 aja. Nah, itu kan mungkin harus jadi satu bahan evaluasi. Kayak misalnya, kalau misalnya aku bisa nanya nih, kayak Agni deh. Agni kan juga memahami nih dunia jurnalistik lah sebenarnya, secara tidak langsung ya. Karena karya-karya yang Agni lakukan ini kan adalah karya jurnalistik sebenarnya. Pada saat kamu melihat itu, yang kamu rasain tuh apa? Yang Pati tadi. Iya. Menurut, ini bukan hanya seorang orang yang memahami komunikasi ya Kak, tapi based on kita sebagai rakyat dengan kata-kata yang begitu, artinya ada satu hal yang ini kan kesannya ada gap of class gitu. Jadi kalaupun misalkan kamu sebagai masyarakat datang aja, aku nggak akan gentar meskipun ini. Nah, itu kan menunjukkan satu gap of class bahwa masyarakat itu sebagai civil society tingkatnya ada di bawah pemerintah gitu. Jadi meskipun lu ngasih gua 10.000, 100.000 orang, posisi gua masih bakal aman dan lain sebagainya. Apa yang terjadi di Pati? Rusuh, ya kan? Karena bagaimanapun juga kita perlu memahami bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu menengah ke bawah, gitu. Mereka nggak tahu ini A atau B atau C. Yang mereka tahu adalah gimana gue hidup hari ini, gimana gue hidup besok. Gitu. Jadi ketika ada kenaikan sedikit aja, gitu kan, mereka pasti akan teriak nih. Nah, gimana caranya menyampaikan itu? Kak Anggi, artinya boleh nggak sih kita simpulkan bahwa komunikasi pemerintahan hari ini buruk? Perlu diperbaiki. Bahasanya kan yang harus yang halus ya katanya. Lo nggak apa-apa dong kalau ini maksudnya kalau ini jangan sampai aman ya jawabannya, tapi maksud aku gini. Aku kan pengen kayak pemerintah juga, jawabannya normatif. Nggak, maksudnya gini, karena sekali dua kali itu blunder, it's fine. Mungkin masyarakat melihat itu ya udahlah, boleh dimaafkan gitu kan. Tapi kan gini, sampai batas mana sih masyarakat itu selalu menormalisasi dan selalu memberikan ruang terbuka bagi pemerintah untuk melakukan suatu perbaikan. Mungkin ini sudah nggak jadi pembahasan Kak Anggi, tapi kalau kita ngelihat atmosfer di masyarakat, di momentum kemerdekaan selalu ada satu hal yang unik gitu. Tiba-tiba bendera One Piece berkibar. Kita jangan ngomong soal bendera One Piece-nya, tapi mau tidak mau pemerintah juga harus membuka mata bahwa ini ada satu ketidakpuasan masyarakat loh dalam melihat kinerja pemerintah. Artinya pemerintah juga harus aware nih, apa sih yang harus diperbaiki? Apakah soal programnya? Apakah cara sesederhana bagaimana pemerintah itu mengkomunikasikan? Lagi-lagi ini kan soal komunikasi. Apakah memang selama itu nggak nyampe gitu loh? Kita selalu ngomong tiap ada satu hal yang sifatnya positif dari pemerintah, komentar warganet adalah buzzer pemerintah ya dan lain sebagainya. Ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, ketika kita hidup di era zaman sekarang dengan keterbukaan teknologi, orang semakin aware aja dan semakin berani untuk dia ngomong apapun gitu. Tapi boleh dong kalau kita ngomong bahwa
komunikasi pemerintah hari ini buruk gitu? Karena sebenarnya mungkin kayak gini ya nih, masyarakat kita itu yang perlu disentuhkan hatinya. Yes. Jadi sebagaimana bagus pun kata-kata itu dibuat, dan pada akhirnya pernyataan itu segitu indahnya, tapi ketika program itu nggak bisa dirasakan, nggak bisa dinikmati, nggak ada manfaatnya, tetap aja komplain yang akan terus ada, kritik. Cuman lagi-lagi bahwa di sini gue nggak berbicara tentang baik buruknya komunikasi dulu lah, tapi lebih kepada bagaimana mereka bisa, maksudnya bagaimana masyarakat itu juga mulai bisa memberikan kepercayaan pada pemerintah, dan pemerintah juga sama, bagaimana bisa membuat pernyataan atau bahasa itu lebih membumi kepada masyarakat, supaya pernyataan itu dan juga hasil kerja nyata itu juga bisa dinikmati. Aku rasa nggak akan ada masalah, karena sekarang ini menurut aku ya gitu, ada beberapa komentar netizen yang bilang bahwa kerjanya aja kita nggak nikmatin banget, tapi pencitraan lo gila-gilaan. Iya. Hal-hal yang seperti itu kan masyarakat bisa rasakan gitu. Benar. Ketulusan, sincerity itu tuh kita bisa rasain, benar nggak? Adi sendiri juga bisa merasakan itu. Dan ketika misalnya Pak Presiden menyampaikan bahwa setiap anak harus bisa mendapatkan makanan yang bergizi, gitu. Sincere, kita bisa ngerasain itu kok. Gitu. Bagaimana anak-anak itu nggak boleh ada yang nggak bisa sekolah, semua harus bisa sekolah, makanya ada program sekolah rakyat misalnya kayak gitu kan. Bagaimana Indonesia merdeka itu merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan dan sebagainya. We can feel it, itu sincere. Tapi bagaimana sekarang bisa diturunkan, bisa disampaikan dan bisa dinikmati, gitu. Kalau sekarang aja kita masih merasanya ini kayaknya cuma sekedar omongan atau enggak iklan brosur semata, nah berarti kan ada yang salah nih dengan implementasinya kayak gitu. Sebenarnya ke situ sih. Tapi sekali lagi kalau misalnya negara itu berdiri, apalagi kita kan negara demokrasi ya, yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Jadi pro kontra atau enggak misalnya ya pro terhadap kebijakan itu hal yang biasa, itu sah-sah aja. Tapi diimbangi dengan kritik yang membangun pun sebenarnya itu nggak ada masalah sebetulnya. Jadi kalaupun kita boleh mengkritik Kak Anggi, artinya apa yang harus diperbaiki dari pemerintah? Cara komunikasinya Kak, apakah harus seperti apa? Oke, sekarang semua kementerian menggunakan sosial media untuk distribute ini ya, program mereka, konten-konten mereka. Bisa kita lihat dong, ada yang udah menggunakan AI dan lain sebagainya, masih ada juga masukan dan lain sebagainya. Tapi kalau boleh jujur, selain bentuk komunikasi itu harus dari hati, dari POV seorang Kak Anggi yang sudah melalang buana di dunia jurnalistik, apa sih yang harus dibenahi sebenarnya dari pemerintah? Oke, pola komunikasi yang seperti apa? Kan tadi gue udah sampein. Harus dari hati. Enggak, tadi kan gue udah sampein simpati dan empati. Oke. Kalau lu nggak punya simpati dan empati, apalagi yang pengen diperbaikin? Oke. Diksi itu bisa ganti diubah. Pemerintahan. Gak segampang itu. Iya kan? Mau people's power nggak segampang itu. Iya. Hal yang paling dasar simpati dan empati dulu, dan touchable nggak? Gitu. Kayak misalnya kita mau mewawancara atau kita pengen mendapatkan statement lah, gitu. Semudah itu nggak sih bisa menjangkau mereka? Gitu. Dua arah nggak sih komunikasinya? Dan yang paling penting bukan cuma omongan, realisasinya aja kayak gimana? Gitu. Oke. Ngomong soal realisasi, ngelihat banyaknya program yang tadi Kak Anggi sampaikan, mulai dari sekolah rakyat, kemudian ada makan bergizi gratis, ada Kopdes Merah Putih, kemudian ada kesehatan. Ini kan memang program-program yang kita nggak bisa rasakan sekarang nih, ya kan? Ini kan kita ngelihat kayak ada cara yang sangat berbeda dari pemerintahan Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi mungkin program-programnya kita bisa ngelihat secara langsung nih, pembangunan dan lain sebagainya. Meskipun itu ada problem di tengah jalan, artinya dalam proyek dan lain sebagainya. Tapi ketika itu sudah jadi, masyarakat akan merasakan dan happy. Semua orang happy. Tapi kan tidak dengan program-program Pak Prabowo sekarang, makan siang gratis, sekolah. Kita nggak bisa merasakan sekarang nggak? Tapi itu kan impact-nya mungkin kita akan merasakan 5 tahun, 10 tahun. Karena memang makan bergizi gratis dengan sekolah rakyat itu memang bukan ditujukan untuk orang kayak kita. Yes. Jadi kalau kamu tadi bilang, atau misalnya ada beberapa yang bilang kita nggak bisa merasakan dampaknya, karena itu memang bukan buat kita. Yeah.
itu untuk mereka yang sangat susah. Oke. Gitu loh. Nah, yang jadi permasalahannya sekarang nih, nyampe nggak tuh how-nya? Lah sekarang orang pengen sekolah aja, ada punglinya. Nyampe gak sih? Iya kan? Pengen sekolah aja ada punglinya. Anak sekolah pengen masuk sekolah negeri, ya ada urusan punglinya juga gitu. Nah sekarang gimana caranya bisa mengawal itu? Nah presiden dalam hal ini harus bisa bersikap tegas. Kalau misalnya memang jajaran kabinetnya dilihat, dievaluasi, memang nggak bisa melakukan tugas sesuai dengan yang presiden inginkan, yang bisa mencerdaskan anak bangsa, yang bisa membangun sumber daya manusia kita lebih unggul, ganti. Gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Kita memberikan kesempatan, iya. Ini kan baru jalan berapa lama sih, gitu kan? Ya meskipun ini cukup lama lah ya, gitu. Hampir 1 tahun sudah, lebih lah. Sekarang udah bulan Agustus ya, udah lumayan lama lah sebenarnya, benar gak? Tapi kita kembali lagi lihat ini ada masa transisi. Cuman kita membutuhkan presiden harus bersikap tegas. Kalau misalnya memang dilihat tidak mumpuni kabinetnya, ganti. Gitu. Karena ini pertaruhannya adalah untuk generasi kita, untuk negara kita. Pembangunan nasional ini kan gak cuma setahun 2 tahun. 2045 kan diharapkan menjadi Indonesia emas gitu kan. Bagaimana bisa membangun sumber daya manusia yang unggul, bagaimana kita bisa menciptakan pemimpin-pemimpin kalau kita gak punya teladannya. Iya kan? Gitu. Bagaimana kita bisa mengelola SDM kita, bisa memprotek SDM kita sesuai dengan yang dicita-citakan para leluhur kita. Kalau kita aja nggak punya example-nya, patronnya nggak ada. Patron gitu. Yang Udah cukup lama lah, gitu loh. Udah cukup lama lah dengan pola komunikasi dan realisasinya ini kita masih nunggu-nunggu ini ada apaan sih? Gitu. Meskipun sebenarnya memang ada juga beberapa kebijakan yang kita kritisi, kemudian jawabannya oh maksudnya gitu, gitu kan? Oh maksudnya gitu. Cuma bagaimana itu bisa betul-betul merata gitu dan bisa dinikmati, karena yang simple as that aja sebenarnya kayak gitu. Menurut Kak Anggi, Pak Prabowo nih satu orang yang berdiri sendirian di pemerintahan ini atau kalau tadi Kak Anggi ngomong bahwa ya kalau menteri-menterinya nggak mampu untuk membackup, nggak mampu menjalankan tugas sesuai dengan apa yang harusnya terlaksana, ya mau nggak mau Prabowo harus tegas dong, harus diganti dong. Tapi kalau kita ngelihat sebagai masyarakat aja nih, oke, mungkin gagasan Pak Prabowo ini bagus banget untuk mengantarkan kita ke Indonesia Emas 2045 dan lain sebagainya lah, untuk jadi milestone yang oke nih 2025 nih. Tapi kalau Kak Anggi ngelihat Prabowo sendirian nggak sih Kak? Kalau gue melihat dengan sepak terjangnya Pak Prabowo ya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi bukan sendirian? Enggak. Orang-orang di belakangnya masih oke. Meskipun sebenarnya kita bukan hanya bicara mengenai presiden, tapi siapapun pucuk pimpinan ketika dia jadi pemimpin, emang posisi itu lonely place. Tapi apakah Pak Prabowo sendiri? Aku rasa sih enggak. Karena kan kita lihat sekarang ini banyak kok orang-orang yang memang sekarang mulai berdiri untuk memperbaiki bagaimana cara mereka berkomunikasi ke masyarakat, bagaimana kebijakan ini bisa udah mulai pelan-pelan dibuktikan gitu. Ya, tapi gimana ya nih? Intinya sih harus tegas aja sih gitu. Kalau lu lama ganti aja gitu. Boleh sambil minum gak sih? Boleh ya gitu. Kalau udah bilang sendiri sih enggak. Hanya aja presiden pasti bisa mengetahui siapa yang akan sejalan dengan beliau dan mana yang menyimpang. Presiden pasti tahu lah. Bukan gue so tahu, pasti tahu lah. Iya, karena mungkin gini, orang yang sudah ini bukan ya ini subjektif. Oke, ini subjektif. Aku bilang ini subjektif aku sebagai masyarakat ya. Tapi kan ngelihat Pak Prabowo selama ini nggak gampang memang bagi seseorang yang bertahun-tahun bertarung, pasti kan dia melihat banyak celah dan aku yakin itu semua itu sudah tergambar lah dalam pikiran Pak Prabowo. Ini harus apa sih step up-nya gitu. Tapi ya tadi kenapa aku bilang jangan sampai Prabowo ini menjadi orang yang sendiri dalam mewujudkan apa yang dia harapkan untuk negara ini gitu kan. Karena tadi kadang orang dia punya banyak gambaran, punya banyak mimpi gitu. Terkadang orang-orang di belakangnya nggak support nih, nggak bisa menerjemahkan sebenarnya arahnya jalannya nih harus kemana pasti sih? Ada, gitu. Pasti ada juga pihak-pihak yang nggak sejalan sama presiden, pasti ada. Dimanapun dari zaman presiden ke presiden pasti akan ada. Pasti akan ada yang setuju dan pasti ada yang menyimpang. Pasti ada yang ini aku punya pertanyaan bagus habis ini. Benar kan? Pasti akan ada yang mereka menikmati untuk dirinya sendiri pun pasti akan ada gitu. Tapi sekali lagi presiden itu
memiliki segelintir orang yang gue percaya banget dia punya penasehat, ya kan? Dia punya pembisik, dia punya banyak pihak yang bisa dijadikan untuk ditanyai pendapat lah misalnya kayak gitu kan. Dari pertemuan demi pertemuan yang dilakukan Pak Prabowo, misalnya Yusuf Kala, ke Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian ke SBY, diskusi internal itu pasti dilakukan oleh seorang presiden. Kemudian bagaimana ia menerapkan dan juga menetapkan keputusannya ke depan, apakah ada orang-orang tertentu memang sengaja dibiarkan ada di circle tersebut atau nantinya akan diganti, itu adalah hak prerogatif presiden. Dia tinggalkan, sekarang kita tinggal tunggu aja seberapa tegas seorang presiden bisa menjamin kinerjanya dia betul-betul bisa berjalan dengan maksimal gitu. Oke, ada satu hal yang menarik tadi Kak. Kita ngomong soal balancing. Kita tadi kan mungkin berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini kan, bolehlah kita ngasih title beliau sebagai Bapak Pemersatu Bangsa. Tidak mudah bagi seorang yang menang dalam satu kontestasi kemudian merangkul yang kalah, datang sowan ke Bu Mega dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita punya ego yang masih luar biasa, mungkin ya udahlah, kalau lu mau di luar pemerintahan it's okay, it depends on you gitu. Itu keputusan kamu dan partai dan lain sebagainya kalau memang mau jadi seorang oposisi dan lain sebagainya. Tapi kan kalau kita ngelihat belakangan ini kan arahnya Pak Prabowo kan nggak ke sana. Mau merangkul semua kelompok, mau merangkul semua golongan, baik itu 01, 03, ya udahlah, itu udah selesai gitu, kontestasi itu udah selesai. Tapi kalau kita ngomong soal sehat nggak sih demokrasi tanpa seorang oposisi? Ini kan mungkin nggak tahu apakah ini valid atau tidak valid. Isu ini masih jadi isu liar lah ya Kak ya. Kita ngomong soal kayaknya desas-desusnya PDI Perjuangan akan masuk di pemerintahan Pak Prabowo nih. Aku nggak akan ngomong PDI Perjuangan ya, tapi dari POV Kak Anggi, kalau kita ngomong soal demokrasi tadi, sehat nggak sih kalaupun satu pemerintahan itu berjalan tanpa seorang oposisi, yang mungkin kita selalu anggapan seorang oposisi akan selalu jadi balancing. Jadi kalau ada suatu hal yang nggak oke, kita bisa berharap ke siapa sih? Oke, ada oposisi yang jadi balancing. Tapi kalau misalkan di pemerintahan ini, kalau arahnya seperti ini, is it okay Kak? Sebenarnya demokrasi yang sehat itu memang ketika ada pihak yang bisa mengkritisi penguasa. Kekuasaan absolut tuh harus bisa dikritik. Kalau misalnya semua setuju, negara nggak akan bisa berjalan dengan optimal, dengan maksimal. Jadi kalau pertanyaannya sehat atau enggak, kalau misalnya semua setuju gitu, ya kan, semua pro gitu, ya nggak sehat gitu. Memang harus ada penyeimbang, harus ada yang mengkritisi. Tapi kalau misalnya pertanyaannya tadi terkait dengan PDI Perjuangan, ini kayaknya mau masuk ke pemerintah. Beberapa waktu yang lalu Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri sudah menyampaikan dalam kongresnya bahwa PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tapi tunggu, karena waktu itu pernyataan Ibu Ketua Umum adalah tidak berada di dalam pemerintahan bukan berarti kita anti sama pemerintah gitu. Kita tidak kita tuh tidak menolak semua kebijakan. Apapun kebijakan presiden, apapun yang jadi kebijakan pemerintah, selagi itu pro terhadap rakyat, kami dukung. Tapi ketika kebijakan itu menyimpang, pasti harus dikritisi. Kami akan kritisi dan di situ kami akan berdiri. Jadi sebetulnya penyeimbang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini memilih politiknya adalah sebagai penyeimbang di luar pemerintahan. Adalah balancing ya. Nah, memang banyak yang akhirnya bilangnya kayak kalau kayak gitu udah nggak oposisi dong, nggak ini dong, nggak itu dong. Jangan sampai rakyat juga gagal paham standing posisinya ada di mana sih sebenarnya. Gitu. Karena sebetulnya nggak pernah disebutkan partai itu oposisi, tapi lo ada di dalam atau di luar pemerintahan. Dan sampai saat ini PDI Perjuangan masih konsisten, kami berada di luar pemerintahan. Gitu. Tapi soal mendukung atau tidak mendukung, it depends on kebijakan apa yang akan dikeluarkan. Kalau selama itu dia pro terhadap masyarakat, tidak zolim lah ya, tidak membuat suatu banyak kerusakan, ya pasti juga akan mendukung. Betul. Tapi positioningnya tadi, kalau misalkan di luar pemerintahan. Dan sekarang ini kan kalau dilihat di DPR sendiri mengawal, gitu kan, mengawal kebijakan yang dicetuskan oleh Bapak Presiden sendiri, gitu. Jadi sebetulnya ketika misalnya ada juga yang bilang, PDI Perjuangan nggak seru nih sekarang nih, udah kehilangan tarinya. Oh enggak.
kami tetap berada di luar pemerintahan gitu. Bahwa ketika ada yang menyimpang nanti tentu akan dikritisi dan itu memang tugas dari legislatif kan gitu kan. Dan yang berikutnya juga menafikan bahwa Pak Presiden itu otoriter katanya. Nggak bisa terima masukan lah. Buktinya beliau sendiri yang menyampaikan kok bahwa demokrasi yang sehat itu ketika penguasa ada yang mengkritik. Gitu. Jadi sebetulnya netizen juga harus diberi paham Iya. Makanya ini juga kita bantuin mikir nih. Iya, kita bantuin mikir. Bantuin mikir maksudnya banyak aspek, jangan sampai juga masyarakat tuh gagal paham. Kan kita istilahnya kita tuh kan memberi ruang untuk kita bertabayun gitu kan. Soalnya mungkin orang mungkin mikirnya kayak gini juga sih, Di. Kalau zaman kita kuliah kan kalau lu nggak sepaham sama gue, lu bukan teman gue. Jadi soalnya tuh kayak sesederhana itu. Gitu. Di dalam luar pemerintahan lu nggak setuju sama pemerintah, oke, kita musuhan, kita berantem gitu kan. Akhirnya yang ribut pengikut-pengikutnya. Sebenarnya gitu. Di situ. Padahal orangnya aja, aktornya biasa-biasa aja, fine-fine aja. Karena kan sebenarnya tujuan utama negara ini dibangunkan adalah untuk menciptakan kesejahteraan gitu loh untuk masyarakat Indonesia. Bagaimana kita bisa itu tadi kita bisa merdeka dari penjajahan, kita bisa benar-benar menguasai semua sumber daya alam kita lagi. Gimana kita bisa jadi orang pintar lah, gampangnya kayak gitu. Kita jadi orang pintar, kita dapat kerja, kita bisa punya uang, kita bisa ngehidupin keluarga kita, turunan demi turunan gitu kan. Kayak kenapa nggak jadi jubir PCO aja sih? Mungkin enggak. Nanti kalau jadi jubir PCO, gue nya lagi yang diserang. Dunia kan selalu berputar ya. Jadi kalau sekarang kita boleh mengkritisi, mumpung ada waktunya, siapa tahu ya kan? Nanti gantian kita yang dikritisi. Siapa tahu besok-besok tiba-tiba Bang Hasan gitu, Anggi ke PCO dong jadi jubir, kan berarti kan tugasnya sudah berbeda lagi, bukan lagi sekarang kita bebas ngeritik gitu kan. Besok kan posisinya udah beda. Bener. Even sebenarnya kalau gue perhatiin juga kayak posisi jubir itu memang susah sih. Betul gak sih? Benar. Iya kan? Dia pasti juga punya tekanan tersendiri ketika berdiri di depan kamera dan ratusan wartawan yang doorstop. Ketegangan itu tuh memang pasti ada sini gitu. Kayak kita aja kadang ngomong kayak gini kayak deg-degan ya gitu kan. Orang-orang di depannya cuma 10 gitu kan. Apalagi ini terus nasional. Ditonton sama semua warga negara Indonesia. Jadi kayak split of tongue sedikit aja. Wah, lo blunder gitu. Memang perlu lebih berhati-hati kapan berbicara kepada media, kapan untuk diam sih. Kalau aku ngelihat tuh gini sih Kak, karena kita tuh kan nggak pernah pola pemerintahan kita tuh kan nggak pernah ada yang namanya kantor komunikasi presiden, nggak pernah ada jubir presiden tuh nggak pernah ada loh. Selama ini kan yang bergerak di pemerintahan tuh selalu humas misalkan atau masing-masing kementerian mereka berdiri sendiri-sendiri untuk menyampaikan apa sih program dan lain sebagainya. Pun kalau sebelum-sebelumnya mungkin Pak Jokowi punya staf sus milenial untuk membantu deliver message ke generasi yang mungkin gapnya agak jauh. Tapi kan ini kan baru sekarang ada kantor komunikasi presiden gitu. It seem like program makan bergizi gratis. Kalau program itu tidak muncul di pemerintahan sekarang Kak, it means kan program MBG ini kan sebenarnya sudah digaung-gaungkan sejak kampanye. Jadi semua mata tuh tertujunya ke sana. Mau ada sekecil apapun kesalahan, pasti orang akan melihat itu sebagai bentuk kegagalan. Betul. Sama dengan ini, karena belum pernah ada yang namanya PCO, belum pernah ada kantor komunikasi presiden yang spesifik ngurus soal itu gitu. Betul. Jadi dan benar. Dan gue juga melihatnya jangan denial gitu. Beberapa kali tuh kalau mendengarkan statement gitu ya, baik itu ketika jadi narasumber di podcast misalnya teman-teman di sana kadang suka denial juga. Jadi mungkin itu juga yang bikin kita tuh masyarakat jadi gerem ini gitu ya, kan. sadar aja kalau ada gitu. Kesalahan gitu. Sadar jadi aja. Jadi headline gitu. podcast kita kali ini adalah sadar aja loh. Gitu. Lo kalau udah salah udah gak usah ngebela diri. Ini bener-bener gitu. Ngomongin PCO ya sebenarnya enggak. Ini bukan soal kelembagaannya, tapi ini soal komunikasinya. Jadi jangan sampai gagal paham lagi. Yang kita ingin make it clear di sini adalah soal problem komunikasi loh. Jadi ini mungkin masih jadi banyak PR lah ya Kak. Ini kan tapi kalau melihat gaya komunikasi Prabowo asik gak sih Kak? Gue malah akhir-akhir ini malah seneng gue dengerinnya. Karena bahasanya
lebih mudah dimengerti. Terus apa mungkin karena beliau tara kali dulu ya, jadi kayak dak gitu. Jadi gue kalau lagi nyetir lagi kena macet gitu, kayaknya gue nggak berasa kayak tadi nih gue kesini ya, gue dengerin tuh pidato presiden, terus gue ke momentum kayak ini habis kemerdekaan kan gue dengerin gitu kan, bener juga sih, relate sih gitu ya. Itu bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh publik lah. Oke. Iya Aku kan? suka dengan ini. Tapi Kak Anggi gini, karena Kak Anggi adalah sebagai seorang jurnalis. Kadang kalau POV kita sebagai orang media nih ya, kan kita selalu pengen hal yang sifatnya clickbait. Terus orang kan suka dengan bahasa-bahasa yang mungkin memicu adrenalin kita untuk ngejulit gitu kan ya kan. Padahal kalau kita ngelihat misalkan konteks Pak Prabowo ngomong agak-agak mungkin kata-kata yang mungkin agak keras ya, ada satu momen mungkin Pak Prabowo ngomong kalau dulu tuh misalkan sontoloyo atau misalkan apalah misalkan ya, kan kadang tuh headline pemberitaan tuh ya udah kita ngutip di situ aja. Misalkan lagi contoh menteri ada yang ngomong kamu harus berterima kasih negara hadir loh. Nah, di POV lain mungkin kita ngelihatnya ya ini salah gitu. Tapi kan kita selalu kalau dalam kacamata media nih justru itu aja yang kita publish, yang kita produksi, padahal di menit setelah obrolan itu ada suatu hal yang lebih bermakna, lebih poinnya gitu kan. Tapi kalau kita media kan ngemotretnya hanya soal apa yang kira-kira akan dimakan oleh publik. Masih relevan gak sih Kak cara kerja media seperti itu tuh? Kalau mungkin gue pola pikirnya agak beda ya. Gue dari dulu tuh selama 10 tahun gue gak pernah ngambil yang kontroversi statement. Karena buat gue masyarakat kita itu perlu diedukasi, perlu dihibur gitu. Kalau memicu sedikit aja itu gampang banget jadi kayak kebencian ya, iya gak sih? Gampang banget kesel, maki-maki, padahal sebenarnya gak kayak gitu. Dan kalau kita mau nuntut, ya lu dengerin dong full gitu, capek lah. Orang juga akan baca juga males lah, kuotanya terbatas apa segala macam. Tapi ini tuh kayak pedang bermata dua gitu sih, Ni. Pertama, sebagai pejabat negara memang perlu sangat berhati-hati mengeluarkan pernyataan. Iya, karena nggak semua orang itu mau mengambil hal yang positifnya, iya kan? Jadi semaksimal mungkin minim kesalahan sebenarnya. Karena kalau nggak ada celah dikit, lo nggak ada celahnya kan cari-cari nih celahnya gitu kan, iya kan? Ada aja pokoknya netizennya ada aja. Iya ada aja, karena nggak semua masyarakat kita itu punya level intelektual yang tinggi, yang sama, iya kan? Sementara gitu juga dengan kita masyarakat, ya kita jadi masyarakat pinteran dikit juga lah. Gitu. Iya, ketika dijejelin satu, masa gitu aja cross check, benar, tiba-tiba jarinya langsung lebih cepet gitu loh. Jadi kita pun harus berpikir bahwa ya kita jangan di level ini aja, jadi masyarakat pinteran dikit juga dong gitu. Cek lah, cross check. Kan pemberitaan itu udah banyak, media mainstream itu kan banyak sekarang, semua tinggal slide klik segampang itu. Lo bisa banget kok untuk cross check berbagai media online, banyak banget sekarang, baca aja. Jadi jangan malas baca juga. Kalau selama pembacaan itu panjang dibaca nih, terus ternyata memang ada sesuatu yang ini minus nih gitu, kayak kepala babi misalnya, itu kan udah nggak bisa dibenarkan lagi gitu ya. Meskipun ada orang yang memang mengkonsumsi, tapi kan dalam konteks itu ancaman loh. Masa responnya juga harus seperti itu? Iya, karena mirisnya kayak gini juga sih nih, media di Indonesia atau gini deh, jurnalis yang bagus itu kan independen sebenarnya. Dan independensi itu memang nggak dikontrol oleh pihak manapun, tapi bertanggung jawabnya kan kepada masyarakat. Makanya kenapa kalau misalnya kita baca Wall Street Journal atau segala macam, kita tuh sign up, kita bayar. Kayak sekarang, gue boleh nggak sih nyebutin? Boleh. Misalnya kayak gue tuh langganan Tempo, Kompas gitu kan, yang memang berbayar. Karena ketika gue bayar, mereka punya tanggung jawab untuk menyampaikan pesan yang apa adanya, yang aktual, karena tanggung jawabnya sama kita. Nah dari situ gue bisa mulai mencerna, bener apa nggak sih nih? Bagus apa nggak sih? Karena ini kan independen, gue bayar gitu. Seberapa sih kualitasnya? Gitu? Iya. Kalau misalnya memang mereka yakin dan mereka sadar bahwa tanggung jawabnya mereka sama publik, seharusnya sih nggak perlu takut dengan mencari celah yang seuprit lah gitu. Tapi gue percaya dan gue paham banget untuk teman-teman di media, mereka sudah memfilter itu sehingga pada akhirnya pemberitaan itu naik.
Dan juga jadi, mereka punya tanggung jawab ya Kak, punya tanggung jawab walaupun itu misalkan akan menjadi polemik misalkan di masyarakat. Betul. Dan kayak gue sendiri nih, kan gue lagi create my own digital platform. Gitu. Pada saat membangun digital platform gue ini pun, teman-teman itu semuanya harus berdiri pada kebenaran dulu deh. Gitu. Kita harus independen. Independen itu bukan berarti lo nggak memihak kepada salah satu yang benar gitu kan. Kalau memang lo merasa itu benar, ya sampaikan yang benar. Kalau misalnya itu salah, ya lo sampaikan yang salah gitu. Jadi itu tadi kayak pedang bermata dua juga. Kita berusaha pengen cari, tapi kalau misalnya lo statementnya salah atau receh atau ada celahnya, gimana kita mau ngambil positifnya gitu kan. Jadi kita media pun sebenarnya berusaha juga untuk bisa memberikan informasi yang apa adanya. Dan kita juga berharap bahwa pejabat negara bisa memberikan pernyataan dengan diksi yang baik gitu. Ya tunjukkan kalau kalian tuh memang layak di posisi itu gitu. Oke, seru banget. Ya kan? Aku tuh kemarin Kak sempat ngobrol sama di podcast ini dengan teman-teman dari PCO. In the same way aku terus terang aku akan menyampaikan kepada mereka bahwa gini loh. Kan kemarin di kampanye kayaknya gaya-gaya komunikasinya seru nih, asik nih. Orang bisa merasakan ketulusan bahwa kalian tuh hadir gitu kan. Kenapa sekarang ketika sudah jadi pejabat, sudah jadi pemerintah, gaya komunikasinya jadi berbeda? Apakah memang pakemnya seperti itu? Ataukah sudah terbatas oleh satu birokrasi yang memang mau tidak mau kalian harus melakukan itu gitu. Tapi namanya komunikasi, masa harus sesusah itu sih menyampaikan satu pesan yang benar-benar kalian tuh kerjakan loh setiap hari. Jangan sampai suatu hal yang dikerjakan tapi masyarakat nggak dapat dampaknya, nggak dapat manfaatnya gitu loh. Ya kita melihat ada orang yang kerja benar kok, ya kan? Ada orang yang kerja benar, ya mungkin yang nggak kerja benar satu dari sekian banyak orang lah misalkan. Tapi kan kita juga harus jujur bahwa ada juga orang-orang yang bekerja dengan tulus. Itu tadi. Jangan denial. Kalau misalnya salah, sampaikan, iya sih, kami masih akan memperbaiki. Ini memang belum sempurna. Kami tahu kendalanya adalah di sini, di sana, di sini gitu. Nggak usah yang jelek lu bagus-bagus. Enggak, kami percaya kalau gini-gini. Sama yang terakhir adalah banyak mohon maaf nih ya. Karena kadang gue ngeliat ada aja gitu orangnya tuh yang kaget jabatan. Jumawa. Ketika kaget jabatan untuk dideketin banyak aja banyak. Gue sekarang tuh dulu tuh ketawa-ketawa bareng gitu ya. Sekarang pengen ketemu sama ininya gitu kan. Dibalasnya cuma stiker dong. Maksudnya gue tuh kayak gini. Lo sekarang punya jabatan itu akan ada masanya. Tapi pengusaha itu gak ada masanya. Pejabat lo punya masa dalam menjawab. Jadi ketika lo kaget jabatan, jumawa, arogansi yang keluar dalam bentuk komunikasinya, lo gak akan bertahan lama, men. Kita tuh gak tunggu waktu aja. Bener. Mau setinggi apapun jabatan, kalau legitimasinya minus ya mau jadi apa? Bener. Pati bisa jadi salah satu contoh. Pati itu kan bukan hanya cuma soal bupati yang sekarang loh. Banyak masyarakat Pati yang dalam case-nya dulu banyak melawan lah ya. Tendeng dan lain sebagainya. Ya itu menjadi satu alarm keras sih menurut aku, juga satu alarm keras ya Kak bagi seluruh pemimpin di negeri ini, nggak hanya yang di pusat, mungkin kepala-kepala daerah. Ya satu poin yang bisa kita ambil, perbaiki komunikasi. Ya kayak tadi lah, empati dan simpati. Sekarang ini kan kita nggak pernah tahu apa yang lagi dialami oleh masyarakat. Ada yang berjuang banget untuk bisa ngidupin anaknya sekolah. Ada yang pokoknya lagi susah lah. Itu kan harus diambil hatinya kayak gitu sebetulnya. Aku tuh selalu pegang pernyataan beberapa elit gitu ya yang bilang jabatan itu sementara. Suatu saat bisa hilang. Ketika itu jabatan hilang, lo udah ngasilin apa? Kalau misalnya memang udah memberikan yang terbaik, lo udah punya legacy, lo akan menikmati juga nantinya gitu. Jadi kalau misalnya baru dapat jabatan sekarang udah jumawa, bahasanya juga sombongnya seajubile jamin, itu lo gak akan bertahan lama, men. Silakan netizen yang menilai siapa yang sudah mulai ya. Kalau misalkan netizen yang nggak kenal mungkin nggak terlalu melihat ya. Tapi kan orang yang mungkin sudah pernah berinteraksi banyak lah. Kalau mungkin sekarang di ini ya. Tapi lagi-lagi kan namanya pejabat publik juga harus menjaga citra diri, ya kan. Ya nggak apa-apa menjaga citra diri. Oke, selama masyarakat juga bisa menerima satu hal yang positif, satu hal yang baik gitu kan. Sama halnya kayak teman-teman dari Story of Anggi, bagaimana mereka sangat berhati-hati ketika mereka ketemu dengan klien, ketika mereka ketemu dengan narasumber, karena mereka sadar bahwa they represent me.
Kalau mereka salah dan itu fatal, nama Anggi yang kena gitu. Begitu juga halnya dengan komunikasi pemerintah. Kalian itu adalah wajah dari presiden. Gitu. Kalau memang ingin menjaga kepala negara, ya berkomunikasilah dengan baik. Tahu kapan untuk berbicara depan publik dan nggak salah kok kalau kadang-kadang untuk memilih diam dulu. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi malu. Kadang memang harus udah ada begini yang tuh. emang kadang harus ada yang ngasih paham Kak. Kalau misalkan mereka nggak bisa paham dengan kondisi dan situasi apa yang harus mereka lakukan ya mungkin elemen-elemen kecil ini yang mungkin dianggap sebagai debu ini yang harus ngasih mereka paham. Terima kasih Kak Anggi, kita sudah ngobrol banyak hal hari ini. Agni. 1 jam luar biasa bersama Kak Anggi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.